Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Mbak sekalian? Kembali lagi di podcast Inspirasi Ikatani Tumbuh Melampaui. Hari ini kembali lagi bersama aku Aska dan juga aku MK. Mungkin di sini nanti kita akan kembali bercerita-cerita, berbincang-bincang bersama bintang tamu kita di hari ini. Mungkin seputar apa yang pernah dialami dan juga yang sedang dilalui pada saat ini, Mbak Aska. Oke, dan hari ini kita nggak cuma berdua, tapi kita sudah kedatangan salah seorang narasumber, yaitu kalau lihat dari profilnya beliau adalah seorang pengusaha. Dan langsung saja kita sambut ada Mas Rubianta. Ya mungkin sembari kita berbincang-bincang sebelum kita mengulik lebih luas lagi apa yang sedang dilakukan sekarang, mungkin kita bisa memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin bisa memperkenalkan sedikit dari Mas Ruby terkait profil dulu semasa kuliah dan juga sekarang. Oke. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi tamu undangan dan keluarga besar Siat TV Media dalam acara peresmian gedung baru dan perayaan milad spesial 20 tahun Siat TV Media. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan, 20 tahun sebuah perjalanan yang bermula dari sebuah impian kecil, seperti keyakinan bahwa buku bukan sekedar barang cetakan, tetapi pelita imajinasi, pengukir karakter, dan jendela dunia. 2 dekade ini kami menerbitkan buku tidak hanya mencerdaskan akal budi, tetapi juga mensolihkan jiwa dengan nilai-nilai kebaikan dan keteladanan Islami. Lihatlah hari ini, jutaan eksemplar telah menyapa keluarga Indonesia, menemani anak-anak Indonesia di masa tumbuh kembangnya, di masa golden age-nya, serta menyirami benih-benih potensi anak negeri. Perjalanan ini tentu tidak mulus, tantangan datang silih berganti, perubahan selera, gempuran digital, persaingan yang sangat sengit, hingga dinamika pasar yang tak kenal ampun. Tapi tekad kami tak akan pernah pudar. Justru tantangan mengasah visi kami semakin tajam. Kami ingin membuktikan bahwa buku anak Indonesia bisa bersaing, berkualitas, dan menyentuh hati di pentas global. Terima kasih, sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami diundang di acara yang sangat keren, ya. Podcast Inspirasi Ikatani Tumbuh Melampaui. Sangat keren. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Ruby, ya, Rubianta. Dulu masuk kuliah di FPUNS Prodi PKP tahun 1997 dan lulus tahun 2002, 5 tahun. 5 tahun. Iya. Sekarang nggak ada yang 5 tahun ya. Rata-rata 4 tahun sekarang. Ya. Ya, ini bagaimana kabarnya Mas Ruby? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat, ya, sehat lahir batin, insya Allah. Ya, senang sekali bisa datang kembali di kampus tercinta, ya, mengingatkan memori masa-masa lalu yang penuh kenangan. Wah, ini berarti kita bisa bercerita sedikit kenangan-kenangan apa yang ada ketika semasa-masa Kuliah. Karena kan prodinya kan dari PKP. Juga kita jadi Dari PKP. PKP, kita juga sama-sama dari PKP. Mungkin kalau dulu bukan PKP ya, Mas? Sama PKP. Oh, sama PKP. Oh, berarti di tahun 97 sampai 2002 mulai 95 ya. Oh, 95. Iya, 95 sudah ada prodi PKP ya. Dan ngomongin soal kenangan masa lalu selama kuliah, bisa diceritakan nih dulu waktu masih mahasiswa itu tipe mahasiswa yang seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Aska ya, Aska dan Mas MK. Kita harus flashback ke masa lalu nih, mengingat-ingat 20 tahun yang lalu. Sudah cukup lama ya, Mas. Yeah. Jadi tentunya ada kenangan manis, ada kenangan pahit ya.
selama di sini gitu ya. Tentunya kalau kenangan manisnya kita dapat banyak teman, banyak pengalaman, ketemu dengan dosen-dosen yang keren, ya, yang inspirasi, dan banyak tempat-tempat yang memberikan kita kenangan indah di masa Nah, lalu ya. itu tempat-tempatnya itu di mana aja nih? Biar kita tahu dulu tuh kalau Mas Ruby kira-kira nongkrongnya di mana, terus kayak base campnya Di mana? Tempat tongkrongan ya. Oke, jadi saya mungkin termasuk yang introvert ya. Oh, Kita iya. siap dulu ya tadi ya. Introvert. Iya. Jadi karena kita dulu dari kampung, dari desa, anak petani, sehingga rendah diri ya. Beneran. Dulu tipe yang rendah diri, tidak berani tampil, tidak berani ngomong gitu ya. Jadi nggak banyak yang kenal kita lah dulu. Beneran itu ya. Jadi Tapi itu awalnya Tapi dulu sampai sekarang tidak ada yang tidak banyak yang kenal kita, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Terus ya kita waktu itu lihat kakak-kakak tingkat itu kok pede tampil depan publik, berani ngomong, pinter ngomong, bahkan kita tertarik untuk mempelajarinya. Apa sih yang mereka lakukan, ikut kegiatan apa sih gitu. berarti itu jadi motivasi awal untuk masuk PKP kan? Iya. Oh iya. Dan ternyata jawabannya adalah berorganisasi. Wah, berarti memang mahasiswa organisasi, bukan mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang Kuliah rapat gitu ya. harus. Ya karena kita ingin merubah nasib ya, dari orang desa, anak petani yang miskin ya, kita mau merubah nasib dengan belajar, maka kita benar-benar ingin belajar dari senior-senior yang berani tampil itu, dan solusinya adalah berorganisasi. Jadi waktu itu saya ikut organisasi beberapa ya. Kalau di internal kampus itu ada, kalau dulu namanya SKI ya, atau sekarang FUSI ya. Oh iya. Ya, sesi kenalan Islam. Oh iya, sekarang fusi di pengelola masjid. Iya, itu. Terus kemudian di Himaseta, waktu itu Himaseta itu Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian. Oh iya. Jadi dulu agribisnis sama PKP itu jadi satu. Oh. Terus setelah itu kita bersama-sama teman-teman yang lain memotori untuk berdirinya Gamakomta. Iya. Berarti Keluarga Mahasiswa Komunikasi Penceman dan Komunikasi Pertanian. Jadi Cikal cikal bakalnya HM Pelita. Oh. Kami yang memotori itu bersama teman-teman angkatan 97. Berarti ini kebanggaan kami bisa bisa bertemu dengan salah satu pendiri ya. Karena kita juga dari HM Pelita juga. Ya. Waktu itu kami setelah berdiri itu kami jadi pembina. Ketuanya teman kami seangkatan namanya Mas Khairun Ni'am. Itu sekarang berkarir di Sampurna. Ya perusahaan. Iya. Rokok sekarang di Philip Morris kan ya, salah satu yang terbesar di dunia lah itu ya. Itu jadi ketua pertamanya Gamakomta. Setelah itu Pak Widi yang sekarang jadi dosen. Oh iya. Nah, Ternyata. Itu. Sambil kita baru tahu juga ya kan. Menambah cerita-cerita baru, jadi kita tahu juga ya. Terus kemudian kita juga aktif di kegiatan-kegiatan kampus, sebenarnya jadi panitia-panitia ya, panitia wisuda, ospek dan sebagainya ya. Terus kalau di eksternal kampus, kami dulu ikut namanya LK ya, latihan kepemimpinan di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ya. Walaupun awalnya tidak aktif ya, setelah jadi ikut LK tidak aktif, tiba-tiba diajak teman kita yang senior namanya Mas Wawan Purwanto sekarang tinggalnya di Prambanan itu, tiba-tiba kita diajak ikut, terus saya jadi ketua komisariat. Jadi anggota, terus jadi ketua komisariat di Fakultas Pertanian UNS ya, Himpunan Mahasiswa Islam FWNS itu.
Jadi ternyata dengan berorganisasi itu kita banyak belajar, banyak pengalaman yang kita dapatkan, ya, terutama di soft skill-nya, Iya. di mentalitinya. Nah itu yang paling berpengaruh terhadap mungkin perkembangan saya dan hidup saya. Berarti memang kita sedikit mengambil bahwasannya memang selama Mas Ruby ini berkuliah masa dulu memang aktif organisasi, nggak cuman kuliah aja tapi juga beraktif organisasi juga. Dan ini juga buat teman-teman angkatan 2025 dan ke bawahnya gitu ya. Nanti kalau kalian kuliah untuk berusaha ikut join organisasi karena memang itu melatih banyak sekali hal ya. Iya, banyak melatih skill ya itu. Dan saya waktu itu di kampus itu apa ya, suasananya kondusif setelah reformasi ya. Oh iya. Kondusif untuk ikut berpolitik di kampus tapi ya. Oh iya. Bahkan kita diangkat sama teman-teman jadi ketua partai waktu itu. Wah. Pemilu kan ada pemilu, Iya. ada partai-partai ya. Ada partai apa, partai A, partai B. Nah, saya waktu itu jadi ketua partai hibrida namanya. Oh, itu di fakultas. Di Fakultas Pertanian. Wah, ini baru tahu juga cerita partai. Iya, ada partai dulu. Fakultas. Iya. Jadi itu juga sangat mengasah kita untuk tahu ilmu politik dan lain sebagainya. Gitu. Banyak banget ya pengalaman organisasinya ini. Bahkan jadi Memang ketua partai bahkan pendiri, terus juga menjadi Pembina. Memang organisasi bukan sekedar pengalaman tapi juga menjadi bekal untuk kedepannya. Betul sekali. Nah, ngomongin soal bekal kedepannya, tadi kan awalnya adalah seorang mahasiswa introvert, kemudian pengen untuk berubah lah istilahnya, terus ikut organisasi, kemudian setelah itu memutuskan untuk apa nih setelah kuliah gitu tadi? Kalau cita-cita saya pengen jadi wirausahawan sejak dulu. Ingin merubah nasib tadi, motivasi terbesarnya itu adalah pengen merubah nasib ya, yang dari keluarga miskin ya, dari petani pengen mengubah nasibnya. Sehingga saya selain ikut organisasi juga belajar bisnis, buka usaha. Kalau di saat mahasiswa itu, misalnya teman-teman butuh seragam, kaos atau jaket, kita bisa memfasilitasinya. Ya. Kita carikan mitra garment yang bisa bikin kaos. Berarti sama emang jaket. dari kuliah udah jiwa berbisnisnya itu udah ada. Udah lahir semangat untuk melakukan usaha-usaha ya. Terus jualan minyak goreng pernah. Terus bikin jas untuk koperasi mahasiswa itu bursa ya, masih ada. Oh iya Oh, masih, iya, ada. masih Ya, ada. untuk praktikum ya. Jas lab ya, gitu. Banyak yang kita belajar memulai bisnis waktu itu, dan kita kan terkendala modal. Iya. Ini ya saya mau cerita, ada beberapa kisah konyol barangkali Waduh, apa itu? yang teringat sampai sekarang ya, karena kita terbatas yang modal Iya. kita pengen maju, maka waktu itu saya sudah berani pinjem hutang gitu ya, di saat mahasiswa. Sudah berani menanggung resiko ya? Menanggung resiko, berani. Untuk bisnis. Iya, untuk bisnis. Nah itu apa yang bikin berani? Saya waktu itu pinjam ke Kopma, Koperasi Mahasiswa Oh, iya. di universitas ya. Itu kan tidak ada jaminan. Jaminannya ijazah SMA. Oh. Ijazah SMA. Usahanya gagal, utangnya masih. Oh, waduh, berarti- gimana itu mengatasinya? Apa nggak deg-degan? Soalnya kan masih mahasiswa. Ijazah ditahan. Terus waktu itu ada kejadian Kopmanya kebakaran. Waduh, ini Baru tahu juga ini. Sehingga termasuk ijazah saya yang asli di Iya. ijazah SMA itu ikut kebakar juga. kebakar. Wah. Jadi saya nggak punya ijazah SMA asli ya, adanya salinan gitu. Nah, Tapi tidak dipertanyakan ijazahnya. jadi penting kita untuk berani melangkah ya. Iya. Orang taunya saya sekarang jadi wirausahawan yang katanya teman-teman berhasil gitu ya. Tapi dimulai dari situ ya, bukan tiba-tiba ya. Iya, ada Jadi prosesnya panjang
ya, melalui ya, ijazah yang terbakar, Iya. utang tidak Iya. lunas. Iya. Ya. betul sekali. Waktu itu saya punya utang 500.000. Tapi Kan kalau waktu itu Waktu itu 500.000 sama iya, tahun, sekarang. iya, oh iya, mungkin ya 5 juta lah sekarang. Iya, Iya. mungkin berkali-kali lipatnya kalau Iya. sekarang. Ada satu lagi yang mau saya ceritakan tentang kisah konyol saya. Waktu itu saya jadi ketua panitia wisuda. ya. Di zaman itu, ketika wisuda itu, mahasiswa diserahkan juga kenang-kenangan berupa vendel ya. Oh iya. Oh iya, Iya, masih sekarang ya. masih. masih. Biasanya vendel itu kan dikerjakan mungkin di Kali Larangan atau di mana. Nah, kita punya insting bisnis kan. Saya pesan sendiri waktu itu, dikeluarkan harganya lebih murah, selisih Oh. gitu. Tapi ternyata hari H belum jadi. Udah Waktu harus dibagikan diserahkan, padahal ya. Iya, belum jadi waktu itu. Waduh, wah ini kita harus berpikir kan bagaimana caranya. Nah, ternyata ya selalu ada solusi. Saya mau minta dijadikan 3 saja untuk jadi simbolis itu lah penyerahan. Penyerahan secara simbolis, Secara simbolis di depan. mahasiswa yang wisuda itu nanti selainnya itu nanti ngambil kalau sudah jadi. Oh, disusulkan berarti. Iya. Kalau dari beberapa cerita yang udah diceritain sebelumnya, Iya. itu dalam berusaha itu ada temen yang mendukung, maksudnya Iya. bareng-bareng sama teman-teman atau sendirian atau gimana itu? Banyak kan saya sendiri waktu itu. Wah, ini perjuangan berarti. Perjuangan. Aku itu saya sendiri. Ya, kebanyakan saya sendiri, saya tanggung sendiri, ya, malu sendiri, gagal sendiri, ya, Ya itu itulah. Ya. proses Proses ya. dari Iya. Proses. Dan nggak banyak orang yang berani untuk Iya. sendirian itu tadi. Bareng-bareng aja Iya, nggak ada benar. nggak berani apalagi sendiri. Mungkin ini salah satu hal yang sangat luar biasa gitu. Mungkin dari tadi kan pengalamannya adalah banyaknya kegagalan yang Iya. sudah dilakukan semasa perkuliahan. Mungkin itu kan proses awal. Nah, mungkin setelah masa perkuliahan ini, karena memang sudah mencoba wirausaha, langkah apa yang diambil setelah kalau kuliah kan mungkin bisnisnya kita memanfaatkan teman-teman mahasiswa mungkin buat baju, Iya. buat ini. Iya. Nah, tapi setelah lulus itu bagaimana, Mas? Kira-kira ketika memulai usaha yang ibarat kata kita bukan di lingkup mahasiswa lagi. aja, gitu. gitu. Iya. Oke, jadi karena kita bukan pewaris ya, kita Iya. perintis Kita ya. perintis, bukan pewaris. Dan pewaris. Ya. Jadi waktu itu kita bekerja dulu setelah lulus ya. Ya kerja juga susah waktu itu. Tidak ada penerimaan PNS waktu di zaman saya, sehingga waktu di angkatan saya itu jarang ya jadi PNS ya. Oh. Hanya 1, 2, 3 Jadi saja memang lah yang. susah kerja itu nggak cuma sekarang. Sekarang, Berarti iya, dari dulu juga. susah Permasalahan kerja. susah kerja Iya. ini ya setiap tahun pasti Iya, ada. betul sekali. Jadi saya kerja dulu ya sekitar mungkin 1 tahunan lah ya. Itu dan tempat kerja saya juga tidak kondusif sehingga saya nggak lama di sana. Pernah kerja di Surabaya nggak ada 1 tahun, terus pindah ke Solo ya di perusahaan penerbitan. Itu yang menjadi cikal bakal usaha saya ya. Itu sekitar 3 bulan sehingga mungkin nggak ada 1,5 tahun lah saya bekerja. Nah habis itu saya memutuskan untuk wirausaha sendiri, mendirikan usaha penerbitan buku. Dari minus lah, kalau banyak orang kan dari nol ya Iya, mulai. Iya, dari nol. Ini dari minus karena kita nggak punya modal ya. Iya. Modalnya cuma Dari modal bekerja itu kan? makeup. Oh, modal Modal nekat. nekat. Iya, modal makeup. Tapi ya. ngomong-ngomong modalnya minus, ini yang di koperasi itu terbayarnya kapan ini Mas Adi? Karena terbakar kan. Iya. Jadi kelihatannya dihapuskan utangnya itu. Oh, Seingat saya loh jadi. ibarat kata Utangnya karena ikut ijazahnya terbakar, akhirnya ya udahlah dihapuskan sekalian. Iya. Oh, Kelihatannya itu. Rezeki juga ya, Rezeki juga. Karena nggak berhasil, terus kebakaran. Iya. Berarti kebakaran bisa jadi musibah dan juga ya itu ada sisi positif banget. Iya, iya. Berarti memang dari minus itu minusnya kenapa? Kan kita utang. Oh, Iya kan, kita harus utang karena kita nggak punya modal, kita harus utang, kita harus pinjam sertifikat orang tua, ya. Maka mungkin saya termasuk berani ya mengambil resiko itu ya. Betul. Berarti sebelumnya pakai ijazah sendiri, Nah, ini Apa itu? ijazah pakai Pinjam sertifikat orang tua. sertifikat orang tua yang itu harusnya sertifikat Nggak orang tua. kebakar ya, tapi Nah itu, sehingga bagi teman-teman yang mau berusaha
di jalur wirausahawan ya. Misalnya nanti ngelamar kerja di mana-mana nggak keterima, jangan patah semangat, jangan patah hati. Mungkin itu jalan teman-teman untuk jadi pebisnis. Dan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis harus berani. Berani melangkah, berani memulai, berani gagal. Karena kesuksesan itu adalah kegagalan demi kegagalan demi kegagalan ya, nanti akhirnya akan mencapai titik kesuksesan. Berarti memang proses dari gagal itu menjadi titik tangga, ya itu tangga untuk mencapai menuju sukses. menuju kesuksesan. Kalau tidak berani gagal, tidak berani melangkah, tidak berani mengambil risiko, jangan berharap jadi pebisnis. Iya, atau pengusaha gitu ya. Tapi dalam perjalanan karir itu mungkin susah-susahnya itu berapa tahun sih, Mas? Kira-kira di tahun pertama, kedua, atau 10 tahun gitu. pertama masih bangkrut atau gagal lagi seperti itu, kira-kira gimana? Jadi kita di awal-awal tuh kita mendirikan usaha itu bertiga. Terus kita tempatnya itu di salah satu partner kita itu. Itu tempatnya ya kira-kira kita kasih tempat itu ukurannya mungkin 4x5 lah ya. Sekamar, Mulai saya satu kamar. sekitar itulah ya, atau lebih sedikit ya. Itu kita mulai usaha ya, alhamdulillah. Terus berikutnya nanti bisa ngontrak tempat sendiri, terus beli tempat sendiri, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa membangun kantor sendiri. Berarti memang proses demi proses itu yang dilalui. Tapi Butuh waktu 20 tahun sampai jadinya sampai sekarang. Tapi dalam proses itu ada nggak kegagalan? Kalau tadi kan masa kuliah kan itu tadi bangkrut, Harus tapi pinjam uang. ketika masa mulai ini ada nggak atau bukan bangkrut juga sih? Mungkin kegagalan yang nanti itu bisa besar menjadi pelajaran. memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Iya pasti tidak mudah ya. Apalagi di awal-awal itu 5 tahun pertama itu berat banget ya. Banyak sekali ujian, cobaan, kasus-kasus yang membuat kita kadang memilih apakah menyerah atau tetap bertahan. Ambang-ambang. Iya. Menyerah atau lanjut nih, menyerah atau lanjut nih. Iya, betul itu. 5 tahun pertama itu masa yang paling berat. Berarti setelah melewati 5 tahun, mungkin 5 tahun ini jadi benar-benar pelajaran yang tercatat, ibarat kata titik tentunya. Betul sekali, kita meletakkan fondasi di sana, terutama mental kita ya. Sebagai pebisnis itu memang mentalnya harus sebagai petarung ya, siap untuk bertarung di kondisi apapun kayak gitu ya. Tadi itu ya, berani memulai, berani mencoba, dan berani gagal juga. Berani gagal ini yang jadi kalau memulai mungkin bisa lah kita, cuman kalau gagal kan kita nggak berani juga. Dan dari beberapa cerita yang sudah disampaikan, mungkin bisa ada pesan buat anak-anak muda terutama ya, yang mau memulai untuk bisnis, untuk gambaran bagi kami juga di semester-semester pertengahan ini ya. Bagi teman-teman yang masih di fase belajar di kuliah S1, Iya. saya kira semakin Anda cepat memulai berbisnis semakin baik ya. Tidak usah menunggu ya. Nunggu momentum, nunggu apa. Momentum tuh kita ciptakan aja gitu. Jadi Anda semakin semester awal memulai semakin baik. Saya dulu mungkin ya semester 4 ya mulai berpikir itu ya 5, 6 itu ya. Beneran itu pondasi awal teman-teman untuk melangkah jauh ke depan adalah di masa kuliah ini. Saya mau cerita ya, di tempat kami itu kan penerbitan, khususnya penerbitan buku-buku anak. Iya.
ada salah satu reseller kami itu anak mahasiswa UNS juga, tapi jurusannya teknik industri. Teknik industri. Dia bergabung di kami semester 3. Semester 3. Dulu awalnya ya omsetnya dari kecil ya, dari kecil. Tapi sekarang alhamdulillah omsetnya bisa per bulan sampai 500 juta. Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget. Karena sekarang bulan gitu. sekarang semester berapa berarti semester sekarang? Awal Kuliah ini? tahun berapa itu? Ini semester 4 ya? Iya, semester 4. Semester 4. Iya, semester 4 ya. Awalnya atau semester 6 ya dia? Dari tahun berapa berarti? Iya, ini semester 6. Oh, semester 6. Dia mulai dari semester 3. Oh, Berarti iya. kan berarti 1,5 tahun. Oh iya. Iya. Iya, dari semester 3 sekarang semester 6. Iya. Berarti 1,5 tahun. Gitu. Omsetnya udah ratusan juta. Ya. Dia sudah dapat pendapatan bersih ya, puluhan juta lah. Dan ini dia dapat reward berupa trip ke Jepang, dapat tiketnya 4 seat loh. 4 orang loh, untuk 4 orang loh di semester 6 awal ini loh. Keren kan? Keren banget. Jadi saya sampaikan ya ke teman-teman mulai dari sekarang ya. Sekarang peluangnya jauh lebih besar. Anda jadi afiliator bisa, jadi content creator bisa, jadi reseller bisa, jadi apapun sekarang tuh lebih mudah daripada dulu gitu ya. Maka tidak ada, saya kira hambatan untuk tidak bisa berkembang dan sukses di usia muda seperti yang saya tadi sampaikan ya. Namanya Mas Randy ya, boleh dicari semester 6 teknik industri. Oh. Ya bisa jadi ngisi podcast di sini. Inspirasi beneran itu, saya nggak bohong. Omsetnya ratusan juta setiap bulan. Berarti kuncinya mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu dan terus belajar. Betul. Dan mungkin ini di akhir ya. Di akhir nggak ada kata-kata atau quote Pesan untuk teman-teman. Ini bisa hadap ke kamera sebelah sana. Oke, setelah ini akan ada kata-kata dari Mas Rubianta. Oke. Terima kasih. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa perubahan besar itu bukan dari hasil langkah dramatis ya. Tetapi perubahan besar itu dimulai dari langkah pelan ya, tapi dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten ya. Insya Allah akan terjadi perubahan besar nanti ya. Jadi langkah kecil tapi diulang ya, dilakukan terus-menerus secara konsisten, insya Allah akan membawa kita ke sebuah perubahan besar. Wah, sangat menginspirasi ya ini kata-katanya. Ini menjadi semangat juga bagi Mas Mbak sekalian bisa apabila belum melakukan usaha di hari ini bisa mulai. Memang hasil yang bisa saya tangkap di hari ini adalah kita bisa memulai itu dari langkah-langkah kecil, dari hal-hal kecil yang mungkin memang itu menjadi awal untuk kita bisa melangkah lebih besar lagi. Dan tentunya kuncinya adalah konsisten dan terus belajar. Berani gagal. Ya, sangat memorable ya tuh, berani gagal. Berani gagal. Karena memang banyaknya kita adalah orang-orang yang nggak mau gagal. Ini mungkin jadi maunya di zona nyaman. Iya, maunya di zona nyaman. Langsung kuliah, lulus cepat, iya langsung kerja, dapat gaji, ya kayak gitu. Kebanyakan orang. Iya. Jadi memang orang yang susah kan sedikit. Iya. Kalau jenengan semua mau jadi orang itu malah jadilah yang sedikit. Jangan jadi kebanyakan. Gitu. Kalau jadi yang kebanyakan, jenengan jadi orang yang kebanyakan juga, gitu ya. Kalau mau jadi orang sukses, jadilah yang sedikit. Yang sedikit itulah yang berbeda. Gitu. Betul. Dan sekian untuk inspirasi Ikatani kali ini. Ini juga kita di akhir akan ada jargon dulu ya, Mas. Inspirasi Ikatani memulai dengan nyali, berproses dengan hati, bertumbuh menjadi bukti.
Mas Mbak, sekian untuk episode Inspirasi Ikatani kali ini. Terima kasih kepada aku Aska, Aku MP dan juga Ruby. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Sampai jumpa di podcast berikutnya.